Salam saudara terkasih dalam Kristus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menuntun hati kita untuk tetap beriman kepada Tuhan. Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Daniel 4 ayat 37 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, jadi au sonari au sini buka Nesar memuji bagi cat kondot pasangap kon raja di Banua Ginjang tutu jana tigor dosudi pampenanna jana bisa duya patoruk kon halak na ginjang maroha. Dalam bahasa Indonesia, jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika orang Israel berada di dalam pembuangan Babel, maka Raja Nebukadnezar menyuruh orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya agar menyembah patung yang dibuat dari emas dan yang bergambar kepada Raja Nebukadnezar. Dan barang siapa yang tidak menyembahnya, maka akan dilakukan penghukuman. Dan ketika itu dilakukan, ada orang-orang yang tetap setia kepada penyembahan kepada Allah, itu di mana ada Sadrak, Mesak, dan Abednego yang selalu setia kepada Allah dan mengatakan tidak akan menyembah kepada patung, dan kemudian dijatuhkan ke dalam api dan kemudian tidak menjadi mati, bahkan mereka menari-nari dan ada kelihatan 4 orang dalam api itu. Dan pada saat itu maka sadarlah Raja Nebukadnezar dan mengatakan bahwa Allah yang disembah mereka itulah Allah yang benar. Kemudian dalam selanjutnya Raja Nebukadnezar menyuruh untuk membuang Daniel kepada gua singa, namun singa tidak memakannya dan dia menjadi selamat, dan itu menambahkan iman juga kepada Raja Nebukadnezar. Ketika hal itu terjadi, Raja Nebukadnezar menjadi menyembah dan mengakui atas kehebatan Allah. Dia mengatakan bahwa Raja Allah yang disembah oleh orang Israel itu adalah Allah yang agung, Allah yang perkasa, yang dapat meninggikan orang rendah dan dapat merendahkan orang yang tinggi. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui kesaksian hidup daripada orang-orang yang beriman pada saat itu, yang bertahan di dalam penyembahannya meskipun dihadapkan dengan kematian dan ancaman hukuman, mereka tetap setia kepada Allah. Itulah yang membuka hati pikiran Raja Nebukadnezar, sehingga dia yang tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah, menyembah dan menjadi percaya kepada Allah yang disembah oleh orang Israel. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, pemahaman ini mau mengingatkan kepada kita, ternyata sikap hidup sebagai orang percaya menjadi khotbah yang luar biasa untuk memperkenalkan akan Allah yang kita sembah itu kepada orang lain. Ketika kita menjadi konsisten beriman dan memperlihatkan iman kita itu kepada orang di sekitar kita melalui sikap konsistensi kita itu, maka orang akan mengenal Allah, menyembah Allah di dalam pengenalan dari orang-orang yang mempertahankan imannya. Firman ini mau mengatakan kepada kita bahwa kehidupan orang percaya bukan dilihat daripada kata-katanya, bukan dilihat daripada bagaimana dia menghafal ayat-ayat yang ada, namun bagaimana dia meneladani kehidupan itu sehingga menjadi berdampak bagi orang-orang di sekitarnya. Melalui firman ini kita dituntun untuk tetap konsisten beriman di dalam segala keadaan, tidak menjadi diubah hati dan pikiran kita oleh karena kesulitan, oleh karena penderitaan, atau bahkan oleh karena kemalangan-kemalangan yang terjadi. Namun tetap konsisten beriman di dalam segala keadaan yang terjadi. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan.
mengingatkan kami untuk tetap beriman dalam segala keadaan hidup kami. Biarlah firman-Mu menjadi berakar berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.